Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kamu semua yang sedang menyaksikan lewat tayangan streaming melalui channel Pak Horas Saragih. Kita perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Ramadhani Prastia. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 37 Jakarta. Hari ini materi yang akan saya bawakan adalah materi yang terkait dengan kelas 10. Jadi mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang virus. Kalian sudah belajar tentang apa sih itu virus, lalu apa sih bagaimana virus itu bisa terbentuk, bagaimana virus itu bisa bereproduksi, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa kenapa kita bertemu secara virtual kali ini, karena memang kondisinya adalah kita berada dalam masa pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi adalah sebuah kondisi, sebuah situasi yang memungkinkan sebuah penyakit itu berada di seluruh daratan di muka bumi ini. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita kulik jauh lebih lagi. Jadi daripada kalian nonton video-video lain yang mungkin berisi banyak konten hoax dan konspirasi tidak bertanggung jawab, kita bongkar di sini semua hari ini. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk tentang COVID-19 ini sendiri, kita harus kenalan dulu. Kemarin kalian sudah tahu bagaimana virus itu bisa bereproduksi. Kalian sudah tahu bagaimana virus itu bisa memperbanyak dirinya. Nah, sekarang kita kenalan nih sama yang namanya COVID-19. Harus dibedakan, mungkin karena begitu banyaknya informasi yang masuk di kalian, begitu banyaknya miskonsepsi yang kalian terima, ada kesulitan pemahaman. Jadi kayak saat saya tanya ke beberapa anak, penyakitnya apa sih namanya? Oh Pak, penyakitnya namanya corona. Oh, bukan Pak, namanya penyakitnya SARS. Tapi dibilangnya corona juga Pak. Nah, sekarang gini, kita harus kenalan dulu sama dua istilah yang mungkin kalian saya yakin sudah dengar. Cuma memang masih ada kebingungan. Nah, daripada bingung di luar, mending kita bingung bareng-bareng di sini dan kita cari jawabannya apa. Oke, jadi COVID-19. Ini adalah nama resmi dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, yang bilang bahwa ini nama penyakitnya. Sementara nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Nah, apa bedanya? Kita lihat. COVID, Co itu artinya adalah corona. Sementara V itu artinya adalah virus. Kalau orang Inggris bilangnya virus. Nah, karena kita di Indonesia bilangnya virus saja. Lalu yang D-nya adalah disease. Nah, Pak, ini 19 nomor apa nih, Pak? Nah, 19 ini adalah tahun ditemukannya. Jadi, dan kalau itu saya yakin kalian sudah tahu juga ya, tahun 2019 di daratan China, di Wuhan ada merebak. Dulu awal-awal tuh banyak berita hoax yang bilang di jalanan banyak orang meninggal gitu ya karena virus COVID-19 ini. Padahal tidak separah itu juga. Nah, kalau tadi COVID-19 ini nama penyakitnya. Nah, Pak, kalau SARS ini apa deh Pak cara bacanya? Nah, cara bacanya gini. SARS-CoV-2. Artinya adalah SARS ini sebenarnya adalah penyakit yang memang sudah lama, sudah ada sebelumnya. Kalau yang suka main game, ini dibilang versi upgrade-nya. Kalau yang dibilang, atau yang suka ngikutin gadget terbaru, ini versi upgrade-nya kayak gini nih. Kalau dulu, versi awalnya dia penyakit SARS. Kalau sekarang, versi terbarunya namanya SARS-CoV-2, versi upgrade-nya. Nah, apa sih SARS? SARS adalah Severe Acute Respiratory System.
Tuh ya. Jadi sesuai namanya, SARS-CoV-2, SARS itu respiratory system. Maksudnya adalah dia menyerang respirasi, pernapasan. Jadi jangan takut sama sistem-sistem yang lain. Jadi dia memang fokus menyerang hanya pada sistem pernapasan saja, gitu. Nah, CoV ini artinya adalah coronavirus. Nah, ini tadi yang saya bilang, dia adalah versi upgrade. Dia adalah sebuah versi baru dari virus SARS sebelumnya, gitu. Nah, tapi pasti pertanyaan awal dari semua masalah ini adalah, dari mana sih Pak sebenarnya dia berasal? Dari mana sih, kenapa sih bisa ada penyakit ini gitu ya? Nah, menurut sejarahnya, virus atau coronavirus ini sebenarnya sudah ada jauh sejak mungkin dari yang kalian bayangkan sebelumnya. Misalnya, beta coronavirus itu sudah ada dari 3300 BC. BC apa ya? Before century, sebelum Masehi. Jadi, jangankan kakek kalian, kakeknya kaliannya ini juga belum lahir juga, gitu. Lalu delta coronavirus 3000, gamma 2800, alpha juga 2400. Jadi memang kalau kita ngomongin coronavirus ini bukan virus yang baru. Virus ini sudah ada bahkan sebelum kita bayangkan sebelumnya. Cuma ya sama kayak kita ya, teknologi kita kan. Teknologi kita sudah, misalnya telepon itu sudah ada dari tahun 1900-an awal, sampai akhirnya kalian nonton di gadget lewat YouTube sekarang, itu karena ada perkembangan. Virus juga nggak mau kalah. Virus juga dia berkembang. Dari yang tadinya tahun 3300 beta coronavirus sampai sekarang SARS-CoV-2 itu mengalami perkembangan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bermain benar dan salah. Sekarang bisa kamu buka kuisisnya, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini bisa membantu juga. Kita akan main benar salah tentang COVID-19. Dibuka. Mantap. Nah, silakan dibuka di joinmyquiz.com, kodenya 361829. Soalnya ada 5. Yang menang nggak bakal dapat apa-apa, tapi kalian akan mendapatkan pengetahuan yang sangat berarti. Jadi, cara mainnya nanti ada diberikan 5 pernyataan ya. Pernyataan berbeda dengan pertanyaan. Pernyataan diberikan ada 5 dan nanti kalian cukup jawab apakah itu benar atau apakah itu salah. Hia. Namanya mantap sekali. Tuh, COVID ikutan COVID. Zaki, mantap. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Satu lagi, ayo. Yang mungkin yang di rumah juga kalau mau ikutan silakan. Kita sama-sama tangkal hoax yang ada di sosial media saat ini. Ada 5 pernyataan tentang yang mungkin sering jadi sering digunjingkan banyak orang, terutama di grup-grup WhatsApp keluarga. Itu sering banget digunjingkan. Nah, sekarang kita temukan jawabannya di sini. Saya mulai nggak sih? Minimal berapa? Udah di start aja. Oke, kita mulai ya.
iya. Dia kan lagi tadi kan COVID. Oke, kita tinggal sama-sama. Ada yang benar semua ya? Wah, apaan tuh? Ada yang benar semua. Jadi ternyata alhamdulillah virus COVID ini sudah banyak dikenal. Nah, apa sih pertanyaannya? Mungkin bisa dibuka lagi PowerPoint-nya, Pak Jaki. Jangan yang logaritma dong. Langsung ke bawah aja. Lagi. Dari sini. Nah, sekarang kita coba temukan jawabannya. Jadi tadi kalau kamu sudah ikut di quizzes yang saya berikan, ada 5 pernyataan yang beredar di beberapa situs media sosial, di WhatsApp keluarga dan lain-lain. Tapi kita harus tentukan sekarang, sebenarnya dia benar atau salah sih? Dia fakta atau hoax sih? Nah, gitu ya. Yang pertama, penggunaan termogan dapat merusak otak. Jadi, konon katanya penggunaan termogan yang biasa dipakai untuk kalau kalian masuk ke McD gitu ya, atau kalian masuk ke mall, ke pasar, itu punya laser yang bisa merusak kulit kepala, bisa nembus dan bisa merusak otak. Jadi pulang-pulang langsung rusak tuh otak. Nah, benar atau salah? Kita lihat. Salah ya. Jadi termogan itu tidak merusak otak kamu. Termogan itu terutama gini, mungkin beberapa pernyataan yang dibilang adalah termogan itu bisa merusak otak. Kalau hanya pernyataannya seperti itu, jawabannya adalah salah. Termogan ada 2, termogan medis dan termogan untuk besi atau baja. Nah, kalau yang digambar seperti ini nih, nah ini namanya termogan medis. Dia memang biasa dipakai di dunia medis. Kalau yang lihatnya warna kuning gede tuh, nah itu baru termogan besi atau baja. Itu memang nggak boleh untuk kulit kepala. Gitu. Tapi intinya adalah, apakah termogan dapat merusak otak? Enggak. Jadi nggak usah khawatir. Pak, tapi saya masih takut, Pak. Saya maunya di tangan aja, Pak. Boleh nggak, Pak? Nah, gini. Ada perbedaan cara mengukur suhu tubuh di kepala dengan di otak. Biasanya di kepala, dia akan lebih panas. Beda pastinya saya juga kurang pasti, tapi intinya adalah kalau ditanya mana yang paling real menunjukkan suhu tubuh, ada di kepala. Jadi insya Allah aman. Yang kedua, alkohol dapat membunuh COVID-19 di dalam tubuh. Jadi bulan April kemarin tuh, nih Pak Trump, dia tinggalnya di Gedung Putih, ya. Dia bilang gini, Pak Trump nih bilang, kata WHO, desinfektan bisa bunuh corona, bisa bunuh COVID-19. Ya udah, kita minum aja. Kan mati semua tuh dalam tubuh. Nah, nih, WHO menegaskan bahwa alkohol dan klorin bisa dipakai untuk mendisinfeksi permukaan suatu benda. Apakah pernyataan yang pertama benar? Jawabannya salah. Faktanya, ada beberapa orang, mungkin ya, politik itu bisa membuat fanatik, ya. Bisa membuat, oh iya, kata Pak Trump bener nih begini nih, coba kita ikutin ya. Habis ngikutin, innalillahi berarti ya. Nah, intinya adalah alkohol bisa membunuh COVID, tapi bukan di dalam tubuh. Ya, alkohol itu bisa membunuh COVID kalau misalnya dipakai di tangan, atau misalnya di beberapa permukaan benda ya, kayak di meja, di piano, di papan tulis nih juga bisa. Gitu. Tapi jangan diminum, karena kalau misalnya kadarnya ketinggian, apalagi dicampur-campur, dioplos, aduh jangan, mabok ntar ya. Yang ketiga, COVID-19 tidak menular lewat ASI. Nah, konon katanya ada pernyataan yang bilang, udah nggak apa-apa, kasih ASI aja, COVID nggak bisa menular kok lewat ASI. Nah, apakah benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena tadi COVID-19 sesuai namanya, nama virusnya, dia menyerang sistem pernapasan. Sementara ASI, air susu ibu, sebuah saya sendiri bilang ASI itu sebagai sebuah hadiah dari ibu kepada anaknya. Dia nggak ada COVID-19 di situ.
Ya kalau nyasar-nyasar ya nggak ada kasusnya sih. Sampai sekarang alhamdulillah belum ada kasusnya. Ibu dari anak yang disusuinya terus tertular COVID, alhamdulillahnya nggak ada. Semoga seperti itu terus. Ya. Lalu yang keempat, virus COVID-19 tidak bisa dicegah dengan minum antibiotik. Jawabannya? Benar. Nah, ini salah satu miskonsepsi yang paling kental di masyarakat kita ya. Bahkan keluarga saya pun beberapa masih menganut ini yang bilang kalau mau sakit apa aja beli aja amoxicillin. Mau sakit apa aja kasih aja antibiotik. Gitu ya. Padahal penggunaan antibiotik yang berlebihan bisa membuat tubuh itu resisten. Ibarat kata gini, ada bakteri masuk nih, dikejar, dihadang sama antibiotik, set, mati. Bakteri, dia pinter. Begitu misalnya sudah ketahuan pernah sekali terserang antibiotik, saat dia masuk lagi, dia bakal menyesuaikan diri. Paling yang masuk antibiotik amoxicillin lagi, gue udah lebih kuat nih, gue udah lebih strong nih, gitu. Makanya penggunaan antibiotik sendiri di resep dokter justru sebenarnya sekarang lagi dikurangi. Kenapa? Karena memang penggunaan antibiotik yang berlebihan bisa tadi memicu resisten daya tahan tubuh yang tidak baik justru. Gitu. Apalagi COVID. COVID itu virus, sementara antibiotik lawannya bakteri. Ya, sama kayak misalnya kamu ibarat kata tubuh itu suatu negara lagi perang, lawannya di udara, yang dikerahin siapa? Para diver, kan nggak nyambung, gitu ya. Lalu yang terakhir, nih salah satu pernyataan yang paling terbaru. Saya dapat tuh di WhatsApp keluarga besar ya, ada yang nge-share tuh. Alhamdulillah, wes. Biasanya kalau udah ada alhamdulillahnya berarti gempar tuh. Alhamdulillah ditemukan obat COVID atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Air kelapa muda, jeruk nipis dan garam obat COVID-19. Dicampur aja air kelapa muda, jeruk nipis sesendok makan garam. Kemudian diminum airnya. Benar apa salah? Salah ya. Sampai sekarang belum ada obat dari penyakit ini. Bahkan yang diklaim oleh salah satu universitas ternama di Surabaya, kalau mungkin kamu membaca, itu belum, bahkan BPOM pun masih mengkritisi. Katanya nih apa nih, ujinya sembarangan nih. Jangan karena kita lagi butuh, terus ujinya sembarangan. Gitu. Nyawa tetap menjadi prioritas saat ini. Ya. Jadi, apakah ini merupakan obat COVID? Jawabannya salah. Gitu ya. Tapi kalau, Pak, tapi saya mau nyoba, ya coba aja, nggak ada yang larang. Gitu. Nah, tadi 5 pernyataannya. Sekarang, yang sedang hits lagi adalah asymptomatic people, yang artinya orang-orang tanpa gejala. Ada sebagian orang yang mungkin merasa, COVID-19 tuh nggak berbahaya, COVID-19 tuh nggak bikin saya mati, COVID-19 itu tetap aja saya kena tapi tetap segar bugar. Bukan di situ masalahnya. Tapi COVID-19 bisa memperburuk keadaan bagi orang-orang dengan komorbid atau penyakit-penyakit parah yang memang bisa menjadi lebih parah karena COVID. Ini bukan tentang menjaga diri kamu sendiri, tapi ini tentang menjaga keluarga dan lingkungan kamu. Oke? Nah, gimana caranya untuk melindungi diri kita dan mencegah supaya COVID ini menyebar? Yang pertama, cuci tangan ya. Cuci tangan bisa dengan 2 cara. Bisa pakai sabun, disertai air mengalir. Atau misalnya, aduh, Pak, saya kondisinya lagi di angkutan umum. Kan nggak mungkin bawa keran portable, gitu kan ya. Ya udah, pakai hand sanitizer aja. Setidaknya kita sudah berikhtiar supaya kita nggak kena COVID. Gitu. Lalu yang kedua, jaga jarak. Setidaknya 1 meter antara kamu dengan orang yang batuk atau bersin. Jaga jarak ya. Setidaknya 1 meter. Yang nggak harus benar-benar 1 meter sih. Tapi seenggaknya jangan yang senang dempet-dempetan, ditunda dulu lah gitu kan. Atau yang senang
kumpul-kumpul setidaknya jaga jaraknya. Lalu yang ketiga, usahakan banget kalau di tempat umum, apalagi kita tahu tangan kita nggak steril, jangan pegang mata, nose, hidung dan mulut diri sendiri, baik itu punya diri sendiri ataupun orang lain, jangan, ya. Lalu yang keempat, tutup mulut atau hidung kalau misalnya lagi batuk. Lalu yang kelima, cari perlindungan medis. Kalau misalnya kamu sudah merasa, aduh, napas saya sesek, aduh, saya udah demam, langsung telepon. Kalau di Indonesia, saya lupa call center-nya, kalau nggak salah 112 atau 119, gugus tugas COVID, insya Allah lah minimal mereka akan memberitahu kamu mesti ngapain, gitu ya. Dan yang terakhir, follow the direction of your national or local health authorities. Kita di DKI Jakarta ini memang kondisinya adalah yang sembuh banyak, tapi yang masih kena lebih banyak. Jadi tetap waspada. Lalu yang terakhir, karena kita sudah berada di wilayah yang memang membahayakan, kita masih ngapain sih? Yang pertama, tetap di rumah. Apalagi kalau misalnya kamu merasa diri kamu nggak baik. Nggak baik maksudnya secara kesehatan. Semua manusia baik. Tapi secara kesehatan kita bisa merasa tidak baik. Walaupun hanya gejala-gejala ringan. Kayak misalnya pusing, aduh Pak saya pusing karena tugas, beda. Pusingnya yang lain gitu misalnya ya. Atau misalnya demamnya tapi nggak terlalu tinggi, mending di rumah aja. Toh sekolah juga kan PJJ ya. Lalu yang kedua, kalau pengen banget keluar, pakai masker. Pak, saya nggak mau pakai masker. Saya merasa Tuhan sayang sama saya pasti nggak kena. Saya dah dikira COVID milih-milih orang, wah dia hamba Tuhan yang paling sempurna. Saya tidak akan menginfeksi dia, tidak ada. Tetap semua orang bisa kena. COVID nggak milih-milih ya. Lalu yang ketiga, kalau misalnya tadi sama, kalau kamu merasa sesak napas, apalagi demam di atas 37,5 derajat Celcius, langsung hubungi pihak-pihak terkait. Jangan langsung ke puskesmas, atau jangan langsung ke tempat kesehatan. Karena takutnya kamu justru bisa menularkan ke orang lain. Banding kamu di rumah, telepon, Pak, saya demam 40 derajat. Wah, panas sekali, gitu kan. 40 derajat. Yaudah, berarti kita akan datang ke sana ya. Nah, kan kayak gitu. Lalu yang keempat, kalau misalnya memang, nah gini nih, banyak kasus COVID itu bisa menjadi sebuah klaster karena ketidakjujuran kita semua. Kita nggak jujur, kita nggak saat dokter nanya, Pak, demam Bapak tinggi 40, Bapak udah pilek, batuk, sakit kepala, Bapak pergi kemana aja? Enggak dok, saya di rumah doang, paling ke tempat kerja, padahal tempat kerjanya di Bandung gitu kan ya. Atau misalnya minggu lalu habis dari Jogja, itu harus dikasih tahu. Kenapa? Karena untuk mencegah supaya orang-orang yang memang kontak dengan kamu di jalan minimal bisa tahu, wah si Pak Budi nih habis dari Bandung nih, kemarin saya bareng sama dia lagi, seenggaknya dia akan mengisolasi dirinya sendiri. Gitu. Terakhir, apakah COVID itu merupakan akhir dunia? Enggak, karena COVID ya kita sih amit-amit ya. Tapi kalaupun misalnya kena COVID, kenapa waktu itu yang sempat rame, Bapak Menteri Kesehatan kita, Bapak Dr. Terawan bilang, biarin aja ntar sembuh sendiri. Apakah salah? Nggak salah-salah amat. Karena kondisinya adalah 80% orang bisa sembuh dari penyakit ini tanpa special treatment. Special treatment yang kayak gimana? Pakai ventilator, nafasnya dibantu alat. Tapi apakah itu menjadi sebuah alasan kita untuk tidak waspada? Sama sekali tidak. Ingat, ini bukan tentang kamu doang, tapi ini tentang kamu, keluargamu, dan lingkunganmu. Stay at home, stay safe, and stay healthy. Terima kasih. Sekian dari saya. Untuk menutup, saya ada pantun sedikit. Tadi sih saya nemu di Instagram, cuman nggak apa-apa.
Ini dari salah satu bukan wakil ya, dari gubernurnya Jawa Barat, salah satu wilayah yang menurut saya pribadi cukup mampu dalam mengelola COVID ini. Jadi kata Pak Ridwan Kamil itu, bentar, oh ya, ada Syahrukan menyenggol mantan, selamat berakhir pekan, dan tetap jaga protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.